Lanjutkan di dars kelima pembahasan kitab Durusul Lugha karya Syekh Dr. Abdul Karim. Pada darsul khamis atau pelajaran kelima ini, kita di awal disuguhkan dengan percakapan ya antara Sa'idun dan Yasirun, Sa'id dan Yasir. Sini Sa'id mengatakan, "Kitabun Muhammadin hada ya Yasirun." Apakah kitabnya Muhammad ini atau ini kitabnya Muhammad? Wahai Yasir, Yasiru. Yasir menjawab, "La hada kitabu Hamidin." Ini kitab Muhammad. Oke, baik. Kita bahas dulu, ada dua, kita fokuskan ke yang pertama kitab Muhammadin, yang kemudian ya Yasir ini ya. Nah, ketika ada sebuah kata, dua kata isim ya atau benda atau nama digabungkan kemudian bermakna satu, yang mempunyai makna satu ya, satu kesatuan, nggak bisa dipisah, maka ini disebut dengan idhofah, penyandaran ya. Kitab Muhammad, kitabnya Muhammad maksudnya ya. Kitab ini buku ya, buku Muhammad ini mau ya nama orang. Maka kalau kita menyatakan bukunya Muhammad atau buku milik Muhammad, maka dua katanya digabung ya, punya satu makna, bukunya Muhammad dan Muhammad sendiri dan kitab buku sendiri digabung jadi satu kesatuan makna arti yang baru, kitabnya Muhammad ya. Kata pertama itu tidak boleh ditanwin. Ya, kita boleh ditanwin. Kata kedua harus kasroh atau kasrotain. Karena nggak ada alif lam, maka ini dikasrotain ya. Muhammadin. Ini dan kata pertama atau mudhofnya bahasanya ini nggak boleh ada alif lam di depannya. Dia nggak boleh ada alif lam. Kemudian nggak boleh tanwin. Nah, kata yang kedua boleh di alif lam tapi dengan harokat kasroh atau tidak ada alif lam dan ini di kasrotain. Karena ini nama orang berarti tidak harus ada alif lam ya. Itu yang penjelasannya. Nanti kita lihat yang bawahnya ya. Ya Yasir, wahai Yasir. Nah, ini juga sama. Karena ada ya ini wahai munad nida panggilan ya. Maka orangnya ini, Yasirnya ini, ya ini nggak boleh ditanwin. Nah, ini kan Yasirun. Nah, kalau ketika ada ya, maka Yasiru. Ya. Kita lihat percakapan selanjutnya. Sa'id mengatakan lagi, "Aina kitabu Muhammadin?" Di manakah kitab Muhammad? Sama kayak atas ya. Oh, ini juga yang dua ini. Hamidin. Nah, Muhammadin kitabu enggak ada alif lam. Nah, ini harus ditanwin. Nah, ini enggak boleh ditanwin. Ini enggak boleh di alif lam juga ya, kata yang depannya ini. Kata yang terakhir boleh, tapi nama orang ya. Oke, balik lagi ke Sa'id. Di manakah kitab Muhammad? Nah, Yasir menjawab, "Huwa 'alal maktabi hunak." Nah, ini ada pembahasan lagi. Kalau ini kemarin sudah dibahas, 'alal maktabi ya, ini sudah dibahas ya. Kenapa diharokati kasroh di pertemuan yang keempat? Nah, di sini ada hunak. Hunaka ini artinya di sana ya. Di sana ya. Kemudian Sa'id mengatakan, "Aina daftaru Ammarin?" Di manakah buku catatan Ammarin? Nah, ini juga sama seperti kitab Muhammadin tadi. Enggak boleh yang kata pertama buku tulisnya Ammar ya. Atau kalau di buku tulis miliknya Ammar ya. Ini kasrotain ya. Nah, kemudian di manakah buku tulisnya Ammar? Yasir menjawab, "Huwa 'ala maktabil madrasati." Dia di atas mejanya
mudarisi. Dia di atas mejanya mudaris ya. Guru ya, guru laki-laki ya. Nah, yang menarik di sini kalau tadi misalnya Daftaru Ammarin ya, buku tulisnya Ammar, di mana ini pakai dhamma ya. Nah, di sini karena ada ala maka bacanya maktabi ya. Namun kok ini walaupun nggak ada alif lam kok nggak ditanwin. Nah, ini disandarkan ke sini ya, disandarkan ini digabung dengan mudarris ini. Idhofah ini. Yang mana nanti aslinya itu kalau nggak ada ala maktabul mudarrisi. Nah, karena ada ala yang berubah ini depannya ini yang dekat dengan ala ini maktabil mudarrisi. Nah, ini kenapa kok di kasroh? Karena ini menjadi mudhof ilaihnya dari maktab atau kata setelahnya yang depan ini yang sama dengan ammarin. Nah, karena ini ada alif lam maka di harokati kasroh ala maktabil mudarrisi ya. Jadi depannya ini bisa berubah ya, daftarun. Kalau misalnya ada kata lain di sini ya yang membuat jar, kemarin kita belajar fi, ila, ala sama apa kemarin? Fi, ila, ala ya. Sama apa kemarin ya? Saya lupa ini. Fi, ila, ala, min. Ya, min. Ya sama nanti berubah nanti. Kasro ya. Terus kemudian yang depannya ini, yang belakang ini nanti kalau panjang lebih misalnya ada itu tetap kasro semua. Ya. Kemudian, nah ini ada yang menarik juga. Qalamu man hada ya aliyu. Nah ini Ali ini nggak boleh ditanwin karena ada ya. Penanya siapa ini wahai Ali? Nah di sini disebutkan kok nggak ditanwin juga. Qalam ini pena qalamun. Karena disandarkan ke man. Man ini juga bisa ya. Man ini penanya siapa atau pena milik siapa kan gitu. Ini wahai Ali. Nah sama. Ini nggak boleh di alif lam, nggak boleh tanwin. Loh, terus man ini gimana? Kebetulan man ini ya, mannya ini nggak bisa ditanwin karena ini apa istilahnya? Tetap begini ya, memang sampai kapanpun tetap begini ya. Atau istilahnya mabni dalam bahasa Arab itu. Yakni dia tidak mengalami perubahan ya, untuk menunjukkan kedudukannya dalam kalimat ya. Bentuk imam ini tidak tetap ya, ada berbagai macam ya. Nah, yang sementara yang kita pelajari ini man. Ya tetap nggak boleh dibaca kolam manin atau kolam mani gitu. Karena man ini tetap siapa. Ya. Kemudian Ali menjawab hada qalamul mudarrisi. Ini penanya guru ya. Sudah kita bahas ya seperti maktabal madrasah ini kenapa di harokati kasroh karena ada alif lam dan ini nggak boleh ditanwin ya. Ini pulpennya guru. Kemudian aina haqibatul mudarrisi, di manakah tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Nah ini kita belajar juga dengan kata tahta ya. Tahta artinya di bawah ya. Tahta artinya di bawah ya. Nah tahta ini sama seperti mirip-mirip dengan, walaupun nggak sama ya. Kalau ala ini dalam bahasa Arab ini huruf, kalau tahta ini isim ya. Tapi fungsinya sama. Membuat isim atau kata yang benda atau nama setelahnya itu misalnya nggak ada ya mungkin di bawah. Ya tapi mungkin aja.
isim setelahnya itu menjadi kasro, sama fungsinya seperti ala ya. Atau mirip seperti idhofah ini, mudhof ilaih ini. Qalamul mudarris, hakibatul mudarris. Nah, ini sama. Huruf setelahnya menjadi kasro atau kasrotain kalau nggak ada alif lam ya. Dan tahta ini bacanya sampai tetap begini, tahta gitu ya. Kecuali nanti ada kondisi tertentu menjadi tahti min tahtihal anhar. Nah itu kalau di Arab. Tapi ini nggak terbaca tahtu ya, karena nggak ada wawa kemudian itu kan ini isim kok nggak dibaca tahtu karena nggak ada. Ini bacanya tahta ya. Jadi kondisi yang menyebabkan kasro menjadi kasro. Dibacanya tahta. Ini latihan. Jawablah pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammadin. Ya, kitabu Muhammadin. Di manakah kitab Muhammad? Aina kitabu Ammarin. Aina hakibatul mudarrisi. Di manakah tasnya guru? Di manakah bukunya Ammar? Di manakah bukunya Muhammad ya? Dibaca dhammah saja ya tanpa tanwin, dhammatun. Terus kasroten ya, karena ini ada alif lam. Kemudian mudhofkan ya kalimat yang pertama ke kalimat selanjutnya. Nah, ada kitabun Muhammadun. Kalau digabung menjadi gimana? Kitabu Muhammadin. Kitabnya awalnya buku, kemudian Muhammad digabung menjadi bukunya Muhammad, milik Muhammad atau buku milik Muhammad. Maka ini tidak boleh ditanwin, hilang tanwinnya. Ya. Jadi kitabu dhammah saja. Muhammadun menjadi Muhammadin di kasratain karena ini bukan alif lam. Nah, kemudian maktabun al-mudarrisu. Ya, awalnya maktabun meja, al-mudarrisu guru dengan dhammah saja tanpa tanwin karena ada alif lam. Kalau digabung mejanya guru atau meja miliknya guru maka menjadi maktabul mudarrisi. Ya, tanpa tanwin, hilang tanwinnya. Kemudian ini berharokat kasroh. Nah, silakan nanti dicoba ya. Yang bawah semua. Ikro waktu ini baca dan tulisnya dengan harokat, terutama harokat akhir ya. Nah, diharokati, dibaca. Kemudian bacalah ini. Nah, ini bait. Nah, tati itu al-mudarrisasisu. Nah, ini Al-Qur'an. Quran itu nani. Al-Qur'an naninu. Nah, ini. Nah, ini kitab babibu. Nah, Allahnya ini fathah, kasrah atau dhammah. Juga sama. Lanjut ya. Selama bukan itu, maka harokat awalnya adalah dhammah atau dhammatain. Nih, banyak sekali nih. Nah, yang ini melengkapi ya. Menjadi kalimat yang sempurna. Yang ya carilah titik-titik al-baiti muhlak. Titik-titiknya rumah, entah apanya rumah, muhlakun terkunci. Kira-kira apa yang cocok? Kemudian nomor 6, sahih perbaikilah atau benarkanlah ya susunan berikut. Ini ada yang salah ini. Nah, ini al-qola, apa ini? Al-tolibi. Nah, kalau ada kasro, berarti ini pena, ini murid ya, atau pelajar. Kalau mau, mungkin maksudnya penanya pelajar, gimana harus yang benar ini? Nah, kaidahnya tadi apa? Kata yang pertama nggak boleh ada alif lam, terus harokatnya apa? Ya, begitu juga yang bawah-bawahnya. Nah, ini yang 7, ini tentang munada ya, atau
nida atau panggilan. Kalau ada Muhammadun berarti ya Muhammadu, Khalidun. Jadi ya Khalidu tanpa tanwin, Ustadzun, ya Ustadu, Waladun, ya Waladu. Nah, ini nanti dibaca dan ditulis lengkap ya. Kemudian ini masih pelajarannya. Yang 8, bacalah pertanyaan berikut ya. Kemudian dengan pola dengan gambar ini ya dibuat pertanyaan ya. Pertanyaan dengan pola yang contoh, misalnya Kitabu man hada, bukunya siapa ini? Nah, dijawab. Nah, sekaligus ya, ini juga sama. Kalau mau dijawab, kasih jawaban. Kalau enggak ya sudah. Nah, ini ditulis sama seperti di atas. Nah, kira-kira yang cocok apa pertanyaannya untuk dengan gambar ini yang sesuai? Oh, ini kok yang mana ini yang atas ini? Ya mungkin salah satu sini mungkin ya. Atau dua-duanya, nggak tahu. Kemudian 9. Nah, bacalah berikut ini dengan tetap mengingat kaidah hamzatul wasol. Nah, ini saya bacakan hamzah wasol ya. Hamzah wasol adalah yang mana ini merupakan sebuah hamzah atau alif ya, yang mana kadang kalau di tengah-tengah sebuah bacaan itu tidak terbaca. Nah, kalau nggak ada kata sebelumnya, maka ini terbaca. Misalnya ismun, ismul walidi, nama anak itu Muhammad. Tapi kalau ini ada depannya, misalnya wah, maka kak boleh dibaca. Bukan aneh ya, apa ya? Biasanya terbacanya juga wasmul bait binti, namanya anak perempuan itu Zainab. Di sini bukan baca wa ismun. Makanya kalau di Al-Qur'an itu kan ada istilah ada bacaan bi'salismu. Nah, aslinya bi'sal ismu. Nah, karena ada huruf setelahnya, makanya bi'salismu. Nanti tapi enggak dibaca apa? Pembahasannya panjang ya. Ya intinya sama. Ismun ini hamzanya adalah hamzah wasol. Dia enggak terbaca kalau ada huruf setelahnya. Kemudian juga yang sama adalah ibnun. Anak. Ibnu Khalidin fil madrasati. Putranya Khalid di sekolah. Nah, kalau ada wa benu atau kata setelahnya yang gabung, maka hamzahnya ini enggak dihilangi harokannya. Supaya tidak, ya karena sudah diwakili, sudah ada ini, sudah terbaca. Wa benu Hamidin fil jami'ah. Dan putranya Hamid di universitas ya. Ismul mudarrisi Hamidun. Nama pengajar itu, guru itu Hamid. Nah, yang ini masmu. Nah, jadi makanya kalau tanya itu bukan ma ismuka tapi masmuka atau masmuki. Nah, masmul mudiri. Nama siapa namanya mudir atau direktur atau mungkin kepala sekolah kalau misalnya itu. Kalau nggak ada kata sebelumnya maka dibaca Ibnul Mudarrisi fil fasli. Putranya guru tersebut di kelas. Nah, kalau ada yang ini aina ini, maka aina ibnul berdiri. Di manakah putranya mudir atau direktur. Nah, kemudian bacalah ini ya yang bawah ini dengan memperhatikan kaidah hamzah wasol ya, cara membacanya ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, contoh Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Ya. Nah, termasuk mudhofah tadi ya, idhofah, kemudian fi dan sebagainya. Nah, al-kalimatu jadidah. Kata-kata yang
baru. Ar-Rasul, utusan atau Nabi ya, kalau ada alif lam biasanya merujuk kepada Nabi Muhammad. Al-Ka'bah, ya Ka'bah. Aslinya al-ismu, tapi biasanya bacanya alismu. Bukan alis, di atas mata itu ya. Al-ibnu, ini isim nama. Ibnu itu anak laki-laki. Al-am, am itu paman dari bapak ya, atau ayah, paman kakak atau adiknya ayah yang laki-laki. Al-khol ini paman baik itu dari paman dari ibu, baik itu kakaknya ibu atau adiknya ibu. Haqibah, tas. Sayyarah, apa namanya itu, mobil. Syari', jalan. Mughlaq, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Ada huna enggak? Kalau huna di sini. Kalau hunaka di sana ya. Kemudian al-muhandis, arsitek. Ya. Apalagi? Ya nanti cari sendiri kalau nggak ketemu ya. Oh, ini ada bawahnya. Oh, ini. Nah, ini kaidahnya. Sayyaratul mudarrisi, sayyarah ini mudhaf. Tidak boleh ada alif lam. Kemudian tidak boleh tanwin. Ya. Mudhaf ilaih ini boleh di alif lam, boleh tidak, tergantung kondisi. Kemudian yang harus adalah harokatnya dalam kondisi majrur atau kasro atau kasroten, tergantung ini ya. Itu mungkin untuk dars yang kelima atau pembahasan pelajaran yang kelima. Demikian, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.